Saudara, penangkapan buronan 11 tahun Joko Chandra menyeret sejumlah pihak dari penegak hukum yang diduga ikut memuluskan pelariannya. Kemana kasus ini akan bermuara? Pihak mana saja yang harus bertanggung jawab dalam pelariannya? Kita bahas bersama. Yang pertama, sudah hadir di studio Kompas TV malam hari ini Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Bung Hinca, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Selalu sehat. Nanti akan hadir, nanti akan terhubung melalui aplikasi Zoom Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Namun kami masih berusaha untuk menghubungi Bung Boyamin. Lalu ada Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP. Bung Doni, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofie. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga. Baik, saya mau ke Bung Hinca terlebih dahulu ya. Mas Doni, Bung Hinca begini, ini tadi sudah disampaikan nanti jam 9 akan ada penyerahan dari polisi ke kejaksaan. Respons Anda apa? Ya, saya kira benar menurut KUHAP karena yang akan mengeksekusi Joko Chandra setelah putusan Mahkamah Agung inkrah adalah jaksa. Polisi hanya menangkap dan kemudian menyerahkannya. Itu sudah benar. Dan tetapi kalau kita mau lihat dari sisi perjalanannya dan kalau kita ikuti perbincangan di publik, Joko Chandra ini bukan kartu biasa. Kalau ini soal main kartu, ini namanya joker ini. Artinya kemana mau diminta, ke situ dia bisa nyambung. Istilahnya ke kanan oke, ke kiri oke. Nah, karena itu kasus ini belum selesai. Pertama tentu kita apresiasi kepolisian telah berhasil mengembalikan. Tapi kemudian kedua, juga jaksa harus segera mengeksekusi ini. Jangan diam-diam saja. Yang ketiga, harus diselesaikan soal di dalam. Dan yang keempat... Tunggu. Soal di dalam ini apa maksudnya? Maksudnya di Bareskrim kan? Kan sudah ada beberapa nama di situ yang... Para jenderal ya? Ya, yang soal pemalsuan surat dan seterusnya. Tapi masih ada yang harus dikejar. Yaitu? Tentang Joko Chandra. Kalau ada pemalsuan dan dia keluar dan masuk, kita menduga ada gratifikasi di situ. Karena terhadap para penyelenggara negara. Misalnya untuk mendapatkan surat, untuk mendapatkan KTP dan seterusnya. Yang itu yang diperbincangkan publik selama berada di Indonesia. Jadi masih ada babak berikutnya. Kalau tadi Anda tanyakan kemana arah kasus ini, setelah Joko Chandra harus dieksekusi oleh kejaksaan, tentu masih ikut banyak kasus lagi di belakangnya. Dan ini kesempatan untuk menuntaskannya. Gitu. Tapi satu hal yang kemudian jadi... antisipasi semua orang. Ini kan secara hukum memang kemudian boleh Joko Chandra mengajukan PK lagi. Dan karena posisinya sudah ada di Indonesia, bisa jadi nanti PK-nya diterima oleh kehakiman begitu. Tanggapan Anda apa yang harus kita hati-hati nih? Dari segi Komisi 3 kami pelajarin betul, ini kasus paling unik. PK melawan PK, bahkan bukan sekali saja. Jadi kalau kita baca KUHAP, PK itu memang haknya terpidana atau ahli warisnya. Tapi waktu kasus ini yang mem-PK itu kejaksaan. Oke, itu saja waktu itu perdebatan panjang sekali. Ternyata dikabulkan. Kemudian keluarganya atau istrinya Joko Chandra melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, siapa sebenarnya yang boleh PK. Akhirnya dinyatakan yang boleh PK hanyalah si terpidana dan atau ahli warisnya. Kemudian materinya apa yang boleh di PK? Gitu ya, yang kalau putusan bebas itu tidak boleh di PK. Nah, kasus Joko Chandra ini sebenarnya unik. Dia disebutkan kasus perdata bukan pidana sehingga dia bebas demi hukum. Karena itu tidak boleh di PK. Nyatanya di PK. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu memungkinkan Joko Chandra melakukan PK sehingga dilakukannya lah terobosan-terobosan itu karena untuk PK yang bersangkutan harus hadir di pengadilan negeri itu. Itulah sebenarnya episodenya ini. Nah, kalau Anda tanyakan apakah mungkin Pak Joko Chandra akan melakukan PK, saya kira itu maksudnya. Dan dia akan melakukan PK itu. Kalau kemarin dia gagal hadir karena sakit, mungkin setelah ini dia akan lakukan lagi dan hadir di dalam persidangan. Pak Mahfud kemarin bilang bahwa kalau ini kan sudah ranahnya, pemerintah sudah tidak boleh turut campur, polisi juga tidak boleh, cukup peran mereka sampai di sini, ini sudah masuk ke ranah kehakiman begitu. Jadi Mahkamah Agung harus diawasi bersama supaya bagaimana caranya kemudian merespons pengajuan PK itu dengan tidak mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Nah, menurut Anda, jadi siapa yang paling harus mengawasi seluruh proses ini selanjutnya? Tentu pertama sekali di Mahkamah Agung sendiri di Yudikatif, dia mempunyai juga pengawasan internal di situ yang harus dilakukan. Itu satu. Yang kedua tentu publik. Nah yang ketiga tentu Komisi 3.
Ya. untuk pada prosesnya ya, bukan pada kedaulatan hakim yang memeriksa perkara itu. Kalau itu udah utuh kewenangannya si majelis hakim nanti yang menangani atau hakim tunggal, terserah nanti apakah mereka lakukan. Tapi prosesnya itu sendiri menjadi perhatian kita semua dan Komisi 3 juga punya kewenangan dan kewajiban untuk awasi itu. Pertanyaan lanjutannya, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apa juga yang bisa dilakukan oleh Komisi 3? Ya, kalau masyarakat tentu bisa sama-sama kita ikuti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, karena itu harus terbuka dan dibuka untuk umum. Kalau Komisi 3 tentu kami bisa melakukan pengawasan terhadap proses jalannya perkara ini atau PK ini tanpa masuk ke substansinya. Nah, itu soal bagaimana Joko Chandra mencari keadilannya. Tapi perkara-perkara yang ditinggalkannya, jejaknya ini kan tidak hapus. Betul. Nah, ini juga harus kita tuntaskan. Pemerintah tidak boleh bilang kami nggak ikut campur lagi. Yang nggak ikut campur pada proses PK-nya kan. Tapi menuntaskan siapa yang terlibat. Mulai dari di Kemenkumham, mulai dari Kemendagri yang kaitannya dengan KTP-nya, mulai dengan perkaranya internalnya dengan surat-suratnya di Bareskrim dan seterusnya. Ini imigrasi juga jangan-jangan tentu imigrasi juga. Tentu ini adalah hutang yang harus diselesaikan pemerintah. Pak Mahfud nggak boleh bilang kami nggak ikut lagi. Itu kewajiban pemerintah. Saya langsung beralih ke Bung Doni Gahral. Bung Doni, saya ingin menyampaikan, mohon disampaikan ini kepada semua yang terlibat dari istana maupun dari kepolisian, apresiasi yang luar biasa untuk penangkapan Joko Chandra. Tetapi ini tadi seperti yang dikatakan Bung Hinca, pemerintah masih punya utang banyak untuk kemudian menyeret siapapun yang memungkinkan Joko Chandra bebas selama ini jadi buron begitu, bahkan sampai berbisnis di luar negeri, sampai bisa kemudian membuat KTP palsu, sampai bisa mengajukan PK dengan KTP yang baru. Bukan KTP palsu ya, iKTP, dan mengajukan ini baru. Nah, apa kemudian yang akan disampaikan pemerintah untuk memastikan komitmen membongkar kasus Joko Chandra serta siapapun yang selama ini membantu dia sampai tuntas? Baik, jadi penangkapan Joko Chandra di Malaysia ini atas perintah langsung Presiden. Bahwa Presiden punya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, sama memburu tersangka yang ada di luar negeri. Nah, kalau kita bicara hutang tadi, siapapun yang akan atau yang terlibat dalam kasus ini pasti akan diproses. Jadi hutang pasti dilunasi. Jadi sudah beberapa ditetapkan sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan tersangka lain. Tapi siapapun saya kira yang bekerja untuk meloloskan Joko Chandra untuk masuk ke Indonesia sampai membuat KTP dan lain sebagainya, pasti semuanya akan diusut tuntas begitu. Jadi tidak ada tidak ada keengganan, tidak ada tedeng aling-aling. Jadi saya kira semuanya akan disapu bersih terkait dengan kasus Joko Chandra ini. Oke, jadi komitmennya pasti sapu bersih ya? Sapu bersih. Oke, lalu kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Ini kan sudah ada kalau di kepolisian sudah beberapa disebut, ada yang sudah jadi tersangka, dari kejaksaan juga seperti itu. Apalagi, Bung Doni? Ya, yang tersangka sudah diproses. Nah, yang belum ya sebetulnya masih ada dalam penyidikan. Kalau ada nama-nama lain yang terlibat pasti akan juga diproses begitu. Bung Doni, Pak Mahfud kemarin bilang bahwa Jaksa Pinangki yang terlihat berfoto bersama Joko Chandra dan juga pengacaranya di Malaysia itu katanya ini Pak Mahfud lumayan keras. Tidak cukup kalau hanya dicopot, harus dicari proses pidananya, dicari di kejaksaan siapa lagi yang terlibat. Nah, untuk hal yang satu ini, itu tadi Bung Hinca bilang pemerintah tidak boleh diam. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, apa yang kemudian akan dijanjikan akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira pemerintah tidak tinggal diam. Ya, tentu saja dari nama-nama yang ada akan dikembangkan, ya, sampai kemudian ada nama-nama baru yang terlibat dalam proses masuknya Joko Chandra ke Indonesia ini dan kemudian membuat KTP segala macam. Jadi saya kira semuanya akan ditelusuri, ya, dan akan diproses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi masih terus ya istana berkoordinasi dengan kepolisian ya? Ya, karena ini kasus seperti tadi dikatakan ini kasus yang cukup unik, tapi juga ini perlu disikapi dengan keras karena kita tidak ingin lagi ada kasus seperti ini bahwa ada buron yang kemudian bisa keluar masuk dengan enak ke wilayah jurisdiksi Indonesia dan sampai kemudian bisa bikin KTP dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira Presiden berkomitmen kuat untuk memerintahkan kepolisian untuk mengusut ini sampai setuntas mungkin.
Nah, di tengah mood yang begitu redup gara-gara pandemi ini, kita kan tentu butuh berita yang luar biasa yang sedikit mengembalikan rasa percaya kepada pemerintah. Maka dari itu sangat penting untuk kemudian bisa memastikan kasus Joko Chandra ini terbongkar semuanya. Saya akan tanyakan lebih lanjut nanti bagaimana dengan orang-orang yang sekiranya terlibat dalam membantu Joko Chandra selama ini jadi buron. Sesaat lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.